Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Inka Fatimah Rimadani. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasok. Dan kebetulan yang akan kita bahas hari ini, manajemen rantai pasok yang ada di Kecamatan Majalengka. Ada beberapa poin nih yang akan dibahas, yaitu mengenai pengertian dan tujuan SCM. Yang kedua, penentuan mitra. Yang ketiga, rantai pasok klaster bawang merah. Dan yang keempat, bentuk kolaborasi atau pengaplikasian SCM antar pelaku rantai pasok. Langsung saja mengenai pengertian SCM. Menurut Simci dan Levy, supply chain management merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan pemasok, pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien sehingga produk dihasilkan dan didistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi dan waktu yang tepat, serta untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. SCM bertujuan untuk membuat seluruh sistem menjadi efisien dan efektif, meliputi minimasi biaya total dari mulai transportasi dan distribusi sampai inventory bahan mentah, bahan dalam proses, dan produk jadi. Dilanjutkan pada penentuan mitra atau pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok ini. Yang pertama, kelompok tani Cijurai ini bermitra dengan Kapalindo dengan kerjasama yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Kapalindo sebagai pembeli hasil produksi bawang merah merupakan suatu organisasi LPPM Unpad yang memasarkan dan menampung hasil pertanian dari kelompok-kelompok tani, kemudian dipasarkan ke supermarket seperti supermarket Giant dan supermarket Hero. Tidak hanya itu, kelompok tani juga bermitra langsung dengan pasar tradisional di Majalengka. Selanjutnya, mengenai gambaran rantai pasok klaster bawang merah di kelompok tani Cijurai Majalengka. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa alur kerja, alur informasi, alur barang, alur uang, serta pengawasan yang dilakukan dalam klaster bawang ini dimulai dengan perencanaan untuk membuat kesepakatan. Kesepakatannya terdiri dari luas wilayah yang akan diolah, penetapan petani yang akan ikut terlibat, serta persiapan modal dan sarana produksi per musim tanam. Pada tahap persiapan, kelompok tani menyediakan sarana produksi seperti jenis pupuk dan pestisida yang dapat dibeli di toko pertanian. Sebelumnya, Kapalindo berkonsultasi terlebih dahulu dengan petani mengenai varietas benih yang dicocok digunakan dalam skala industri tentunya. Selanjutnya, Kapalindo melakukan pengujian dan menetapkan varietas benih yang sesuai hingga akhirnya dilakukan pembinaan penggunaan benih kepada petani. Petani wajib memberikan laporan perkembangan tanaman secara rutin setiap 1 bulan sekali kepada Kapalindo. Hal ini dilakukan agar Kapalindo mampu memprediksi jumlah hasil panen. Kelompok tani mitra yang telah dikontrak selama 1 musim tanam akan memberikan hasil panen pada Kapalindo. Nah, selanjutnya pihak petani akan melakukan sortasi dan grading untuk menentukan hasil panen yang layak untuk dikirimkan ke Kapalindo. Nah, hasil panen yang dinyatakan off grade akan dijual langsung ke pasar. Pembayaran hasil panen akan dilakukan Kapalindo jika kelompok tani telah mengirim hasil panen dan memenuhi beberapa berkas administrasi. Jumlah pembayaran tersebut akan disalurkan kembali pada petani mitra sebagai dana pembelian hasil panen. Anggota pendukung lainnya seperti Bank Indonesia turut melakukan pemantauan sehingga apabila terdapat permasalahan yang sedang dihadapi kelompok tani
akan dilakukan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kolaborasi atau pengaplikasian antar pelaku rantai pasok. Yang pertama yaitu ada kolaborasi dalam cluster yang terdiri dari information sharing, decision synchronization, dan incentive alignment. Yang kedua yaitu berbagi informasi. Seluruh anggota pendukung dan anggota primer saling berbagi informasi agar dapat memenuhi permintaan pasar dan mencapai kesuksesan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu sinkronisasi keputusan. Terdapat beberapa pengambilan keputusan yang ternyata belum disetujui oleh semua pihak. Keputusan tersebut diantaranya mengenai pola tanam yang ingin diterapkan, luas wilayah kontrak yang selalu berubah-ubah, dan kesepakatan jumlah hasil panen yang tidak sesuai dengan estimasi. Nah, yang keempat yaitu ada dilema dalam kemitraan yang terbagi menjadi 1. Dilema ancaman. Di sini terdapat tindakan menyimpang dari beberapa petani dengan menjual hasil panennya ke pihak ketiga atau tengkulak atau bahkan pasar tradisional. Nah, menimbulkan dorongan pada Kapalindo untuk mengakhiri kerjasama. Nah, yang kedua ada dilema kepercayaan. Kapalindo menganggap koperasi belum dapat memperlihatkan ketegasannya pada petani mitra agar tidak menjual hasil panen ke pasar atau tengkulak. Hal ini menyebabkan rendahnya volume bawang merah yang dikirim ke Kapalindo. Padahal menurut kelompok tani, sebab utamanya itu dikarenakan sebagian besar hasil panen yang diberikan petani memang tidak sesuai dengan kriteria standar Kapalindo atau off-grade, sehingga diputuskan untuk dijual ke pasar tradisional. Yang ketiga, ada dilema kerjasama. Dilema kerjasama ini terjadi pada petani mitra saat mereka lebih tertarik untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu ada teori drama yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap awal mengenai kerangka pikir petani, yang kedua tahap pembentukan build up mengenai kerangka pikir bersama, dan yang tahap terakhir yaitu mengenai penerimaan konsekuensi antar pelaku rantai pasok. Pada tahap pertama yaitu kerangka pikir petani merupakan tahap awal yang akan menggambarkan alur pemikiran setiap pelaku agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal melalui dukungan berbagai pihak berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kerangka pikir kelompok tani menjelaskan permasalahan dalam bermitra dengan Kapalindo adalah sulitnya memenuhi bawang merah dengan kriteria kualitas standar. Kelompok tani berharap agar Kapalindo dapat mengurangi standar kualitasnya sehingga hasil panen para petani mitra tidak terlalu banyak yang off-grade. Sedangkan menurut Kapalindo itu sendiri, bahwa petani yang berkualitas merupakan petani yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas serta dapat memproduksi bawang merah dengan stabil sesuai permintaan pasar. Lalu tahap-tahap pembentukan build up atau kerangka pikir bersama merupakan hasil penggabungan kerangka pikir kelompok tani dan Kapalindo, juga merupakan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme kemitraan yang dijalankan berdasarkan tawaran dan posisi tiap aktor. Pada kerangka berpikir bersama, terdapat beberapa tawaran yang diterima, dimodifikasi, atau bahkan ditolak karena jika dilaksanakan akan merugikan pihak lainnya. Ada beberapa hal yang dipertentangkan oleh keduanya, diantaranya mengenai pola tanam, penurunan standar mutu, penanaman modal oleh Kapalindo, sanksi koperasi dipertegas, dan koperasi sebagai suatu unit usaha. Selanjutnya tahap terakhir
ditujukan dengan dilaksanakannya kesepakatan dari kerangka pikir bersama oleh para aktor. Setiap aktor akan menerima konsekuensi dari kolaborasi bersama para pelaku dalam rantai pasok klaster setelah melalui proses konflik yang panjang. Nah, cukup kompleks ya bentuk pengaplikasian supply chain management di Majalengka ini. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan kali ini. Sampai jumpa di next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.